hasil kita kalah, tetapi dari saya juga menilai permainan tim nasional juga nggak jelek, tetapi mungkin ini masalah fokus dan mental para pemain. Hasil Timnas Indonesia U20 versus Jepang di turnamen Toulon Cup 2024 dan pengakuan mengejutkan Indra Syafri usai laga. Berita pertama, jalannya pertandingan. Timnas Indonesia U20 memulai laga dengan penuh ambisi melawan tim Samurai Biru. Indra Syafri kembali menurunkan Jens Ravens sebagai ujung tombak di Timnas U20. Sayangnya, Timnas Indonesia kebobolan cepat di menit ke-7. Lewat tendang bebas pemain Jepang dan sundulan keras yang tidak bisa diantisipasi kiper Timnas Indonesia. Alhasil Indonesia U20 ketinggalan 1-0 di awal laga. Berita kedua, pelatih Indra Syafri memberikan pengakuan yang jujur dan reflektif terkait hasil laga anak asuhnya. Kalau hasil kita kalah, tapi dari manfaat laga ini, kita sangat bersyukur bisa bermain dengan tim terkuat di Asia. Dan saya juga menilai permainan tim nasional kita ini juga gak jelek, tetapi mungkin masalah fokus dan mental para pemain kita masih kurang, kata Indra Syafri usai laga. Dan juga kita banyak membuat momen-momen peluang tapi belum jadi gol, ini akan menjadi evaluasi kita nanti, tambahnya. Kami harus mengakui bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat dan terorganisir. Mereka menunjukkan kualitas permainan yang sangat baik, baik dalam serangan maupun pertahanan, ujar Indra. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tenangkan supporter skuad Garuda dengan memberi komentar singkat untuk menjaga asa lawan Filipina. Kekalahan skuad Garuda ini membuat harapan mereka untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin tipis. Bahkan pertandingan melawan Filipina akan menjadi laga hidup dan mati buat tim merah putih. Untuk itu ini sekaligus menjadi laga penentu buat Timnas Indonesia mereka layak atau tidak melaju ke putaran ketiga. Untuk itu saat ini Indonesia dan Vietnam masih sama-sama memiliki peluang untuk bisa mengikuti jejak Irak yang sudah mengamankan tiket putaran ketiga. Melihat situasi ini, tentu saja perjuangan Timnas Indonesia tak akan mudah. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong bahkan mengakui laga melawan Filipina tak akan mudah. Tim berjulukan The Ascals tersebut akan menjadi lawan yang berat buat Timnas Indonesia. Walaupun tak mudah, Shin menekankan bahwa tim asuhannya bakal bekerja keras untuk bisa meraih hasil maksimal nantinya. Memang saya juga tidak menganggap tim Filipina mudah, para pemain kita harus bekerja keras, ujar Shin Tae-yong. Tak hanya Shin Tae-yong yang menekankan bahwa mereka akan bekerja keras. Marcelino Ferdinand pun mencoba menenangkan supporter Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun tersebut memberikan komentar singkat seusai Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Irak. Ia menekankan untuk percaya dengan Timnas Indonesia jelang lawan Filipina nanti. Di laga penentu itu, Marcelino Ferdinand minta supporter untuk percaya dengan Timnas Indonesia. Hal ini karena perjuangan Timnas Indonesia belum selesai. Oleh karena itu, ia memberi komentar singkat untuk tetap percaya dengan Timnas Indonesia. Percaya komentar singkat Marcelino Ferdinand dengan disertai bendera Indonesia sebagaimana dikutip dari Instagram Stories-nya. Secara tak langsung ini juga membuat Marcelino menenangkan supporter. Pasalnya, supporter Timnas Indonesia tak sedikit yang merasa kecewa dengan tim merah putih seusai dikalahkan Irak sebelumnya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki rapor fantastis melawan Filipina jelang duel kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan menghadapi Filipina dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F zona Asia krusial bagi Indonesia.
Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Filipina untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi atau putaran final Piala Asia 2027. Rapor Apik Sintayong menghadapi Filipina bisa membantu skuad Garuda menang. Selama menangani Indonesia, Sintayong 2 kali bertemu Filipina. Dalam 2 laga tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu belum pernah kalah dari The Azkals. Pada perjumpaan pertama, STY menang 2-1 atas Filipina di Piala AFF tahun 2022. Gol Dendi Sulistiawan dan Marcelino Ferdinand memberikan kemenangan bagi tim Merah Putih. Sedangkan pertemuan kedua STY dengan Filipina berakhir imbang 1-1 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Januari lalu. Filipina sendiri tidak lagi memiliki kepentingan dalam pertandingan pemungkas ini. Pasukan Tom Saintfield dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 2-3 dari Vietnam. Meski begitu, timnas Indonesia patut waspada dengan Filipina. Tim tamu bisa tampil tanpa beban dalam pertandingan nanti. Saat ini timnas Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan mengemas 7 poin. Puncak klasemen ditempati Irak dengan 15 poin. Sementara Vietnam di peringkat ketiga dengan 6 poin dan Filipina jadi juru kunci. Untuk lolos otomatis, Indonesia wajib menang atas Filipina. Indonesia tetap bisa lolos apabila imbang lawan Filipina, dengan catatan Vietnam kalah dari Irak.